Selamat pagi, saya Andreas Wahyu Utama, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 LPTK Universitas Negeri Makassar akan melakukan uji kinerja untuk hari ini. Ini buktinya. Baik, terima kasih. Oke, baik. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Pak. Baik. Kok saya berbicara dengan gambar ya? Tolong kameranya dihidupkan. Nah, begitu kan kelihatan mukanya. Oke, supaya saya tidak berbicara dengan gambar. Aduh, ini ada gambarnya siapa ini? Artis Korea. Nah, begitu kan kelihatan ganteng-ganteng, cantik-cantik. Oke, baik. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Baik. Baik, Pak. Siap. Sehat-sehat semuanya toh? Sehat, Pak. Oke. Sebelum itu juga, tolong kalau kalian berada di ruangan, tolong ruangannya tidak di ruangan yang gelap, kemudian duduknya yang tegak. Duduknya yang tegak supaya kita bisa nyaman dalam belajar, kemudian jaga jarak antara monitor dan mata kalian ya. Dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan, pakai masker jika bepergian, jangan lupa cuci tangan. Oke, baik. Saya minta salah satu untuk memimpin doa. Brigita, tolong dipimpin berdoa. Baik Pak Andre dan teman-teman semuanya, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pada siang hari ini kami akan mengikuti pelajaran informatika. Berkatilah kami dari mulai pelajaran hingga akhir pelajaran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih doanya Brigita. Gimana, siap belum untuk mengikuti pelajaran pada siang hari ini? Siap, Pak. Oke, baik. Masih ada kameranya yang dimatikan loh. Itu Miracle, Angelic, Evelyn, Aurina, Shaun, Farel. Tolong dinyalakan dong kameranya. Oke. Oke. Nah, setelah berdoa, saya akan putarkan lagu Indonesia Raya, kalian dengarkan. Nanti setelah mendengarkan lagu Indonesia Raya, kita akan presensi. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kita akan presensi terlebih dahulu. Nanti yang saya panggil tolong bersuara ya. Yang pertama, Agnes Desta. Hadir, Pak. Kemudian Andreas Ananta.
Hadir, Pak. Angelic Siregar, Hadir, Pak. Aurina Anjali, Hadir, Pak. Justina Felina. Hadir, Pak. Oke, baik, terima kasih. Tolong yang sudah hadir nanti jangan lupa mengisi absen presensi di link yang sudah saya bagikan di WhatsApp grup ya. Oke. Nah, semalam saya sudah mengirimkan file untuk pembelajaran hari ini. Ada beberapa yang sudah saya kirimkan, coba saya akan perlihatkan. Nah, di sini. Oke, apakah terlihat? Di situ ada bahan ajar, itu untuk bahan bacaan kalian. Kemudian ada LKPD, itu nanti kita akan kerjakan secara berkelompok. Ada media pembelajaran, ini adalah ringkasan dari bahan pembelajaran yang nanti juga akan saya jelaskan sedikit. Kemudian ada link untuk mengerjakan tes formatif dan juga ada link untuk presensi. Seperti itu ya. Jadi ada 5 file yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Nah, apakah dari kelima file tadi yang sudah saya bagikan, kalian mengalami kesulitan dalam mempelajarinya? Ada nggak kesulitannya? Ada nggak kesulitannya? Enggak, Pak. Nggak ada, baik. Nah, nanti kalau tidak ada permasalahan, jadi materi yang akan kita pelajari untuk hari ini, antara lain ada yang namanya topologi jaringan komputer. Yang kedua adalah IP address dan yang ketiga adalah jaringan intranet. Tapi untuk topologi jaringan komputer dan juga IP address itu sudah saya sertakan di bahan ajar dan media pembelajaran yang semalam sudah saya share. Jadi ini tidak akan saya ulas lebih banyak. Jadi nanti kalau ada pertanyaan tentang dua hal itu boleh ditanyakan langsung. Kalau nggak ada nanti saya yang akan bertanya. Gitu. Kemudian tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah untuk kompetensi dasarnya masih sama seperti pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, 2 pertemuan yang sebelumnya, yaitu kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 dengan indikator, topologi, IP address, dan jaringan intranet. Tujuan pembelajarannya ada 3. Setelah nanti kalian membaca modul PowerPoint atau mengamati tayangan video melalui Google Classroom tentang topologi jaringan komputer dan IP address, kalian bisa menyebutkan 3 macam topologi jaringan komputer dan karakteristiknya. Yang kedua, setelah membaca modul PowerPoint atau mengamati tayangan video melalui LMS Google Classroom mengenai topologi jaringan komputer dan IP address, kalian bisa menyebutkan 3 kategori IP address dengan benar. Kemudian yang ketiga, setelah mengidentifikasi konsep jaringan intranet, kalian bisa membangun struktur jaringan internet dan mensimulasikan jaringan internet dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Itu tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Kemudian setelah kita menyebutkan tujuan pembelajaran, tolong setelah ini nanti kalian download LKPD-nya, downloadnya masing-masing. Tapi nanti pada saat mengerjakannya satu kelompok satu ya. Silakan di-download dan dibaca kembali bahan ajar yang sudah saya kirimkan. Kalau menurut bahan ajar atau media pembelajaran yang sudah kalian lihat, saya akan share kembali. Sekarang kita masuk ke materinya. Nah, di sini ada pertanyaan di awal.
Kalau kita ingin membangun sebuah rumah atau bangunan tanpa sebuah perencanaan, kira-kira bagaimana kualitas bangunan itu? Gimana? Kualitasnya apakah baik atau tidak? Tidak, Pak. Tidak baik. Kok bisa tidak baik? Kenapa kira-kira? Karena kalau membuat sesuatu itu pasti harus ada tahapan awalnya atau ada rencananya dulu. Kalau langsung dibuat bisa gak bagus Ya. hasilnya. Baik, terima kasih. Felin ya yang menjawab ya. Oke. Iya, Pak. Jadi memang kalau untuk membangun sebuah bangunan, ini saya analogikan sebuah bangunan yang dibuat tanpa sebuah perencanaan, tanpa gambar, tanpa perhitungan yang jelas, maka kualitas bangunan itu juga tidak akan baik. Ya. Mungkin nanti pada saat ditempati temboknya akan rapuh atau atapnya akan sering bocor karena perencanaan yang kurang bagus. Nah, begitu juga dengan jaringan komputer. Sebuah jaringan komputer membutuhkan sebuah topologi tergantung dari jaringan apa yang akan kita buat. Alat-alatnya apa saja, kemudian panjangnya seberapa, jumlahnya berapa, itu harus direncanakan supaya kita tidak mubazir dalam membangun sebuah jaringan komputer gitu. Nah, kemudian saya akan lakukan pretest. Nanti saya akan tunjuk salah satu dari kalian untuk menjawabnya. Sekarang saya akan berikan pertanyaan. Baik, pertanyaan untuk pretest hari ini. Yang pertama, siapa ya? Tunjuk dulu ya. Sevanya? Iya, Sevanya. Sebutkan topologi jaringan komputer yang hanya menggunakan satu buah hub. Satu buah hub. Ya, tahu nggak? Lupa, Pak. Lupa, oke, nggak apa-apa. Baik, itu nanti setelah pembelajaran ini, saya harapkan saya tanyakan lagi nih nanti. Setelah pembelajaran ini harus bisa ya. Oke, kita akan masuk ke materi intinya. Oke, saya lanjut ya. Ini adalah topologi-topologi yang ada sampai dengan saat ini. Topologi jaringan. Yang pertama adalah topologi bus. Kalau kalian lihat gambarnya seperti ini. Jadi ada satu kabel di tengah. Kemudian dari satu kabel di tengah ini dia bercabang-cabang menuju ke masing-masing komputer atau PC. Itu topologi bus. Yang kedua ada topologi star. Di situ ada yang namanya file server dan juga workstation dan juga ada yang namanya hub atau switch. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang topologi jaringan komputer? Kayaknya enggak, Pak. Enggak ada ya. Oke, baik. Kalau enggak ada saya lanjutkan. Ada jenis-jenis IP address. Oh ya, untuk topologi yang tadi saya tidak jelaskan secara rinci. Nanti kalian bisa sekali lagi saya katakan, kalian bisa baca di bahan ajar atau media pembelajaran yang saya kirim. Di situ lebih lengkap penjelasannya ya. Kemudian saya lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Ada yang namanya IP address. Apa itu IP address? Ada yang tahu? IP address itu digunakan sebagai identitas alamat setiap perangkat jaringan. Oke. Baik, ini sudah kelihatan ini si Felin ini semalam sudah membaca ini. Ya. Jadi memang IP address itu kalau saya analogikan itu memang sebagai sebuah alamat rumah. Ya. Jadi IP address itu adalah alamat rumah. Jadi seseorang yang mengirimkan paket ke rumahmu misalkan, itu harus tahu alamat jelas dari rumahmu. Supaya apa? Supaya paketnya sampai. Bayangkan kalau kamu memesan sebuah paket tapi alamatnya hanya di misalnya Kota Bekasi. Kira-kira mau dikirim kemana itu paketnya kalau nggak ada alamat jelasnya? Ya kan? Makanya butuh yang namanya alamat jelas. Kalau yang di dunia jaringan komputer namanya IP address. Seperti itu. Nah, IP address ini juga macam-macam jenisnya.
ada lagi yang ketiga yang namanya IPv4 atau IP address versi 4 dan juga IP address versi 6, di mana perbedaannya adalah pada jumlahnya. Ya, ada jumlah IP address yang bisa ditampung. Kalau yang IPv4 itu dia cuma terdiri dari 32 bit nomor. Kalau yang IPv6 itu terdiri dari 128 bit nomor. Seperti itu. Oke, selanjutnya kalian juga pasti sudah mendengar yang istilah yang disebut dengan internet dan juga intranet. Ini perbedaannya. Ya. Intranet itu sifatnya privat dan biasanya dimiliki oleh suatu perusahaan. Jumlah penggunanya dibatasi. Internetnya relatif lebih aman dan jumlah pengunjungnya terbatas. Kemudian ini adalah jaringan pribadi. Kemudian hanya beberapa orang yang dapat mengakses internet dan informasi yang disediakan juga terbatas. Berbeda berbanding terbalik dengan yang di internet. Ya, kalau di internet itu banyak keunggulannya. Tetapi kenapa kita masih menggunakan intranet? Karena di sini juga ada keunggulannya. Kenapa? Biasanya intranet ini lebih aman. Kalau perusahaan banyak menggunakan intranet, kenapa? Dia lebih aman. Jadi rahasia dari perusahaan itu dia tidak bocor ke luar. Seperti itu. Baik. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Belum. Oke, baik. Nah, seperti materi yang tadi saya sampaikan, kita akan membuat simulasi jaringan intranet. Ya. Nah, di LKPD nanti kalian juga harus membuat jaringan intranet. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya? Nah, contohnya sebenarnya saya juga sudah kirim di di bahan ajar. Itu sudah saya kirim juga, di situ ada videonya contohnya seperti apa. Nah, masalahnya kalian tonton nggak? Seperti itu. Nah, kita akan bagi jadi kelompok saja langsung hari ini untuk mengerjakan LKPD. Saya berikan waktu nanti 30 menit atau 20 menit lah. Kemudian tolong dibuatkan satu di LKPD yang saya berikan. Saya tampilkan aja ya. Di LKPD yang saya berikan itu membahas tentang, nah ini LKPD. Di sini kalian diminta untuk membuat mind mapping IP address, pengelompokan IP address. Kemudian yang kedua adalah membuat sebuah simulasi jaringan yang terdiri dari dua buah server, satu buah router, 2 buah switch, dan 8 buah klien seperti ini. Nah, setting IP address-nya menggunakan DHCP, di mana nanti yang IP klien yang ada di sini, klien 1 sampai dengan klien 8, itu menggunakan setting IP DHCP. Jadi tidak perlu disetting satu persatu. Kalian buatnya pakai Cisco Packet Tracer. Bisa? Nanti Pak dicoba ya. Oke, baik. Kemudian untuk pembagian kelompok hari ini, di sini ada 15 orang plus saya, jadi ada 14 orang. Saya bagi jadi 3 kelompok saja ya. Oke, kelompok 2 sudah lengkap kah? 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5 sudah lengkap, silahkan dimulai. Evelyn. Hah? Evelyn, kenapa dia belum join? Ya udah dimulai aja, seadanya dulu. Oke, silahkan dimulai. Waktunya dari jam 2 sampai dengan jam 2.20. Diskusinya di sini aja, jangan lewat WhatsApp ya. Jadi gimana guys? Iya Pak. Oke Pak. Mainnya
map apaan? Kita bikin main map apaan? Pak, saya nggak bisa buka filenya, Pak. Yang LKPD itu. File yang LKPD atau Iya, saya Pak. kirim ke anu aja ya, ke itu grup kelas. Iya, Pak. Sebentar. Oke, silakan berdiskusi. Tetap semangat ya, harus bisa. Ada yang bisa gambarnya nggak? Gue nggak ngerti soalnya. Sekarang nggak bisa join. Terus simulasinya gue juga nggak ngerti. Nggak, nih simulasinya bikin apa dulu? Bikin topologi apa dulu? Itu yang sesuai suruhannya. Oh, itu gambarnya udah ada di soalnya. Saya sudah kirim di grup kelas LKPD-nya, bentuknya Word. Silahkan kalau yang kesulitan download di download di Google Classroom bisa pakai yang di WhatsApp group. Iya udah Pak, makasih Pak. Sabar gue ini gimana? Oke, jangan lupa dikumpulkan ya LKPD-nya. Cat, lu udah download LKPD-nya belum? Yang dari grup kelas saja yang gampang di-download. Oke, baik teman-teman, karena waktunya sudah selesai, segera dikumpulkan ya LKPD-nya di Google Classroom. Salah satu perwakilan saja yang mengumpulkan di Google Classroom. Jelas ya? Nah, setelah selesai mengumpulkan di Google Classroom, kita kembali ke room utama untuk merefleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jelas Jadi ya? yang ini aja, Pak. Oke, Pak. Oke, jadi silakan Jelas Pak. kembali ke ruang utama sekarang. Oke Pak. Oke, baik, terima kasih anak-anak sudah mengumpulkan tugasnya. Dari 3 kelompok sudah mengumpulkan semua, sudah mengerjakan juga dengan baik. Nah, kemudian ada satu lagi tugas, yaitu mengerjakan tes formatif. Nah, kalau yang ini individu, linknya ada di media pembelajaran. Nah, ada di sini nih. Kalau tidak ada di sini tidak muncul, ada di bahan ajar. Nah, ini ada ini. Ini saya kopikan aja di chat ya. Saya kopikan di chat. Nanti silahkan dikerjakan. Ya. Nah, itu nanti silahkan dikerjakan. Saya tunggu setelah pembelajaran ya. Itu butuh waktu cuma sekitar 10 menit ya. Jadi silakan nanti dikerjakan untuk tes formatifnya. Baik, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Enggak, Pak. Belum. Nah, sekarang saya tagih nih. Kalau tadi sudah saya tanyakan di pretest, nah sekarang saya tanyakan di post-test pertanyaan yang sama. Kalian tadi sudah melihat topologi-topologi jaringan. Manakah topologi yang hanya menggunakan satu buah hub? Angelic. Ada beberapa, Pak. Angelic. Oh, kirain saya, Pak. Angelic. Yang menggunakan satu hub, topologi apa saja tadi? Suara saya terdengar, Angel? Di unmute dulu sebelum ngomong. Sepertinya mic dia. Oke, jadi apa? Topologi yang hanya menggunakan satu buah hub. Apa tadi? Topologi apa tadi? Star Pak. Nah, satu. Apalagi satu lagi? Lupa Pak, satu lagi. Saya, Pak. Siapa lagi? Sound. Bos. Apa? Pak, bos. Bas? Bukan. Iya. Oh, enggak sih, Pak. Kan ada satu hubnya. Bukan. Jadi yang benar jawabannya itu si Angelic. Jawabannya dia topologi star. Sebenarnya masih ada satu lagi topologinya yang hanya menggunakan satu buah hub. Namanya adalah topologi extended star. Oh iya. Iya dong. Tuh. Extended topologi star itu tetap pakai satu hub doang, Pak? Kenapa? Kalau extended topologi star itu pakai cuman pakai satu hub doang, Pak? Kalau menurut gambar yang tadi iya. Oh, oke, Pak. Oke, kenapa dipakai hanya satu hub? Karena di satu hub itu biasanya terdiri dari banyak banyak portnya. Nah, itu kalau bisa juga dipakai switch di situ. Tapi orang lebih banyak menggunakan hub karena murah. Dia lebih murah dibandingkan dengan switch. Seperti itu. Oke,
Baik. Kesimpulan apa yang bisa kamu ambil dari pembelajaran kita pada hari ini? Apa? Siapa yang bisa mengambil kesimpulan? Ada yang bisa membantu saya menyimpulkan? Silakan. Shaun barangkali? Apa ya, Pak? Atau Velin? Ada Pak. Oke, silakan. Ternyata kalau misalkan yang saya dapat itu intranet sama internet itu berbeda. Kalau misalkan internet itu dia lingkupnya itu lebih luas dibanding dengan intranet karena dia lebih terbatas. Betul. Kemudian kalau kita IP address itu dia digunakan sebagai identitas alamat. Identitas alamat setiap aplikasi. Ya. Terus kalau topologi jaringan itu konsep atau cara yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih. Oke. Terima kasih banyak, Betul. Justina. Apa? Masih ada lagi? Sama-sama. Oke, terima kasih. Baik. Jadi itu kesimpulannya. Jadi kalau kita ingin membangun sebuah jaringan komputer, tentu saja dibutuhkan topologi jaringan. Ya. Nah, pada topologi jaringan tentu saja dibutuhkan IP address untuk pengalamatan masing-masing PC-nya atau masing-masing servernya. Dan di dalam IP address itu terdiri dari beberapa macam juga. Ada yang IP address public, privat, kemudian ada IP address yang DHCP, statik, kemudian ada IPv6, IPv4, itu macam-macamnya. Gitu ya. Jadi pembelajaran untuk hari ini saya cukupkan sampai dengan di sini. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang itu kita akan memasuki KD yang baru atau bab yang baru, yaitu tentang analisis data. Ya, bagaimana cara mengumpulkan data dan lain-lain. Baik. Pesan saya terakhir, walaupun dalam masa pandemi seperti sekarang ini, kalian tetap harus rajin, harus selalu mengikuti pembelajaran walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung. Ya, kalian harus semangat. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Supaya apa? Supaya nanti ketika pandemi ini berakhir kita masih bisa ketemu secara langsung. Gitu ya. Oke. Baik. Terima kasih atas kehadirannya. Sekarang saya minta Stefania untuk menutup dengan doa. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sekarang kami sudah selesai belajar. Tuhan, terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan Pak Andre untuk kami, Tuhan, sehingga nanti bisa berguna untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik teman-teman, sebelum pembelajaran ini berakhir, saya ingatkan, tolong bersihkan tempat di mana kalian berada sekarang. Ya, ingat, kalau kalian gunakan laptop, jangan lupa cabut kabel powernya setelah dimatikan, supaya apa? Tidak terjadi korsleting listrik. Ya.
Kemudian pastikan tempat di mana kalian belajar itu dalam kondisi rapi. Jadi nanti setelah selesai belajar silahkan dibersihkan. Begitu, terima kasih atas kehadirannya. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Sampai jumpa lagi, semoga Tuhan memberkati kalian semua. Amin.